Di video kali ini saya akan bahas tentang stop loss hunting. Benarkah trader besar atau trader institusional, bank, dan bandar itu mengincar stop loss order dari para trader retail? Link pendaftaran ada di kolom deskripsi. Silahkan mendaftar sekarang juga. Sebelum belajar bersama, bisa tolong klik tombol like dulu dan nanti jangan lupa share video ini ke teman-teman dan ke grup-grup trading Anda. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar tidak ketinggalan materi trading gratis yang saya upload setiap minggunya di channel YouTube ini. Anda juga saya undang untuk join di live trading signal yang saya selenggarakan setiap hari jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Pertanyaan, saran, kritik, maupun request materi silahkan tulis saja di kolom komentar. Ilustrasi stop loss hunting itu seperti yang Anda lihat di layar monitor ini ya teman-teman. Kita melihat di sini ada support, harga setelah harga nyentuh area support, harga balik ya. Dan kemudian biasanya itu kan setelah harga retest di sini ya teman-teman, maka di sini ini muncul buyers ya dengan alasan mereka kan ingin buy di support ya teman-teman. Akan tetapi disinilah muncul kasusnya ya. Jadi harga itu dia break dengan panjang, dengan meyakinkan sekali ya teman-teman di bawah support ini, dan kemudian yang terjadi adalah para buyers yang buy di sini itu mereka meletakkan stop loss mereka itu persis di area yang saya beri kotak warna merah ini ya teman-teman, area stop hunting. Kemudian setelah harga melahap semua order stop loss di area stop loss hunting ini, kemudian harga naik ke atas ya teman-teman. Artinya apa? Bagi banyak trader yang mereka sudah kena stop lossnya di sini, waduh mereka itu kecewa, sehingga banyak yang berpikiran, waduh ini stop loss gua atau order stop loss gua ini lagi diincar nih. Mentang-mentang gua ini retail trader ya, mentang-mentang kalian itu trader besar, trader institusional, bandar ya, bank dan lain-lain. Mentang-mentang nih gua di sini retail, kalian ambil stop loss order gua, setelah itu kalian terbangin marketnya ke atas. Di sini saya ingin memberitahukan kepada Anda semua rekan-rekan saya retail trader ya teman-teman, adalah tidak benar bahwa area stop hunting ini adalah area di mana para trader besar, trader institusi itu dia mengincar stop loss order daripada retail trader. Kita sebagai retail trader tuh nggak masuk hitungan di sini. Para trader besar, trader institusional itu mereka nggak ada urusan ngapain mereka ngambil stop loss kita yang seuptil itu, nggak ada urusan. Untuk memperjelas maksud saya tadi ya teman-teman, kita akan bahas dua tipe market forex secara umum ya. Ini secara umum saja ya teman-teman, agar supaya mempermudah pemahaman Anda ya. Pertama adalah market underlying asset. Jadi di market underlying asset ini dagang yang terjadi itu adalah dagang biasa aja ya teman-teman, jual beli biasa aja. Ada kepemilikan barang, ada kepemilikan fisik dan ada delivery barang ya teman-teman. Kemudian sifatnya itu multilateral. Jadi sama aja biasa kayak kita dagang biasa, dagang cabai, dagang retail apapun ya, di pasar-pasar itu sifatnya sama, bersifat multilateral ya teman-teman. Kemudian di sini tidak ada leverage dan tidak ada margin. Kemudian likuiditas dan supply and demand yang ada itu adalah yang real ya teman-teman. Nah, ini yang poin yang keempat nih yang kita perlu pahami betul ya teman-teman, bahwa ada likuiditas dan supply and demand yang real. Kenapa? Karena ini dagang biasa aja nih di market underlying asset ya. Kemudian nah inilah market underlying asset inilah yang menggerakkan harga, yang menggerakkan candle atau menggerakkan chart. Market underlying asset ini bukanlah tempat bermain para retail trader. Ini adalah tempatnya para pemain besar dengan modal jumbo, sehingga transaksi yang mereka lakukan karena punya likuiditas dan supply and demand yang real, dia menggerakkan harga, menggerakkan candle, dan menggerakkan chart. Sedangkan kita sebagai retail trader itu kita bermain di market derivatif ya teman-teman, derivatif derive. Artinya apa? Artinya kita itu tradingnya ngikut harga yang ada di market underlying asset tadi itu ya. Jadi ciri-ciri khasnya adalah di market derivatif ini dagangnya adalah sifatnya alternatif ya teman-teman. Kalau di bahasa kita itu adalah sistem perdagangan alternatif. Di sini tidak ada kepemilikan fisik dan tidak ada delivery barang.
hanya kontrak selisih saja atau contract for difference atau yang terkenal CFD ya teman-teman. Di sini yang terjadi adalah transaksi bilateral antara trader vs counterparty-nya. Kemudian yang ketiga ini adalah ada leverage dan ada margin. Oleh karena itu sifatnya tadi adalah perdagangan alternatif ya. Seperti itu, dan di sini penting ya teman-teman, di derivatif ini di mana kita sebagai retail trader itu bermain di market CFD itu tidak ada likuiditas dan supply and demand yang real. Oleh karena itu tidak menggerakkan harga, tidak menggerakkan candle, dan tidak menggerakkan chart. Jadi kalau kita kembali ke chart ilustrasinya ini ya teman-teman, di area stop hunting ini sebenarnya memang tidak ada order stop loss daripada retail itu yang dimakan oleh trader besar. Kenapa? Karena seperti tadi yang kita lihat, trader retail itu dia nggak bermain di sini ya teman-teman. Yang terprint di chart ini adalah perbuatan dalam tanda kutip itu trader-trader besar semua ya, bank, institusi, dan teman-temannya itulah yang terprint di chart ini. Karena retail trader itu tidak punya andil di sini, tidak memberikan likuiditas apapun di sini, tidak memberikan supply dan demand apapun di sini, lalu apanya yang mau dimakan? Apanya yang mau ditarget? Tidak ada. Jadi tidak benar bahwa di area stop hunting ini yang terjadi adalah trader besar itu mencaplok order stop loss daripada retail trader ya teman-teman. Itu tidak benar sama sekali. Yang terjadi adalah semua harga yang terprint di chart itu memang adalah seluruh tindakan supply, demand, likuiditas di antara trader besar. Jadi semua yang Anda lihat di chart ini itu adalah perbuatan para trader besar ya teman-teman. Di sini perbuatan para trader besar, di sini juga ya kan, di sini juga everywhere, di sini semuanya itu adalah hasil supply and demand, adalah hasil likuiditas yang dihasilkan oleh para trader besar itu. Jadi kalau mau dikatakan di sini ada stop hunting ya kan, atau kalau misalkan istilah-istilah yang sekarang itu ada liquidity sweep lah, ada liquidity grab lah, ada manipulation lah. Kalau mau dikatakan seperti itu, maka yang terjadi di sini adalah trader besar memakan atau mencaplok trader besar yang lainnya. Retail nggak ada urusan di sini. Sekarang saya akan jelaskan apa sih yang sebenarnya terjadi pada area stop hunting ini. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya teman-teman, apa yang terprint di chart ini semuanya adalah perbuatan atau transaksi atau likuiditas atau supply and demand yang dihasilkan oleh para trader besar. Tadi juga saya sudah jelaskan bahwa pada market underlying asset itu sebenarnya dagang yang terjadi adalah dagang biasa saja. Artinya adalah bahwa chart ini sebenarnya dia tuh mencerminkan para pelaku pasar, di mana gampangannya itu begini loh. Di sini ada orang yang mau jual barang, di sini ada orang yang mau cari barang, ada orang yang mau lempar barang, ada orang yang mau menadah barang. Sesederhana itu. Area stop hunting ini menurut saya ya teman-teman, area stop hunting ini lebih tepat kalau saya suka mengatakannya ya teman-teman, ini adalah area liquidity pool. Ya, jadi bukan liquidity bukan liquidity sweep atau liquidity grab atau manipulation dan lain sebagainya itu ya teman-teman. Saya kira itu adalah istilah-istilah yang menurut saya nggak tepat, dan mungkin ya kalau untuk sekedar marketing oke lah ya, tapi menurut saya lebih suka pakai kata liquidity pool ini karena menurut saya ini memang mencerminkan apa yang benar-benar terjadi pada market underlying asset yang terprint pada chart ini. Ilustrasinya seperti ini ya teman-teman. Katakanlah nih ada trader A, katakanlah trader institusional ya, trader besar atau bank ya, pokoknya trader A begitu ya teman-teman. Dia mau buy gold itu di 10 juta lot ya. Nah, karena dia mau buy di gold itu 10 juta lot dengan jumlah yang sangat besar sekali ya teman-teman, maka si trader A ini tidak otomatis akan mendapatkan likuiditas di market. Jadi misalkan nih dia mau buy 10 juta lot, iya kan, akan tetapi misalkan di sini ya di level gold misalkan di 1790, di sini ternyata likuiditasnya hanya tersedia misalkan 2 juta lot. Iya kan? Artinya apa? Ya udah, dia cuman baru bisa beli atau baru bisa mendapatkan likuiditas itu 2 juta lot. Artinya ada sisa 8 juta lot yang masih belum berhasil terbeli. Kemudian di mana si trader A ini bisa memenuhi kebutuhan pembelian
kemudian gold sebanyak sisa 8 juta itu? Jawabannya adalah potensinya itu ada di area yang kita sebut sebagai stop hunting, atau saya lebih suka menyebutnya sebagai liquidity pool ini. Karena sebenarnya ini bukanlah tempat untuk hunting stop loss orang untuk membuat rugi orang. Area ini simply adalah area supaya trader A itu bisa mendapatkan likuiditas. Oleh karena itu saya lebih suka menyebutnya sebagai liquidity pool. Pada area liquidity pool ini, para buyers yang misalkan mereka beli di sini ya teman-teman, dan mereka meletakkan stop loss mereka di area liquidity pool ini, yang mereka lakukan itu adalah simply mereka buang barang. Jadi di area liquidity pool ini banyak trader itu yang mereka buang barang. Tindakan membuang barang itu adalah tindakan menjual atau tindakan selling. Oleh karena itu pada area liquidity pool inilah ketika banyak orang itu menjual atau membuang barang, si trader A ini bisa mendapatkan likuiditas sebanyak 8 juta lot sisanya itu. Karena dia di sini menampung banyak stop loss order orang. Orang buang barang, dia yang tampung pada harga yang lebih murah lagi. Lalu kemudian apakah tindakan trader A yang menampung order stop loss dari para buyers yang lainnya di area liquidity pool ini merugikan para buyers yang di sini? Jawabannya adalah tidak. Karena di area liquidity pool ini si trader A itu kan baru open posisi, baru beli barang, baru dapat barang. Dari mana? Ya dari market. Market itu siapa? Ya para trader besar lainnya. Lalu kemudian apakah para trader besar lainnya yang mereka buy di sini, apakah mereka pasti rugi? Jawabannya belum tentu. Bisa rugi, bisa juga nggak rugi. Bisa juga tindakan mereka buy di sini itu hanya sekedar merupakan aktivitas hedging terhadap trading mereka atau transaksi mereka pada transaksi di pasar yang lainnya atau di aset kelas yang lainnya. Jadi mereka rugi di sini tapi cuan di sana. Atau ada juga nih ya kan keberatan-keberatan yang juga sering kali masuk ke saya ya teman-teman, Pak Setio. Itu loh ada broker nakal Pak, dia itu melakukan stop loss hunting. Kalau itu lain cerita ya teman-teman, itu bukanlah kasus trader besar atau trader institusional, itu dia mencaplok order stop loss daripada retail trader. Itu murni hanyalah soal broker yang nakal. Kalau untuk kasus broker nakal ya teman-teman, rekomendasi saya itu adalah kalau Anda trading dengan menggunakan broker asing, maka carilah broker yang well multi-regulated broker. Artinya sebuah broker yang dia itu terregulasi di lebih dari satu yurisdiksi atau satu wilayah negara ya teman-teman, yang minimal itu punya regulasi pertama ya di NFA atau di US, kedua di FCA atau di UK, ketiga adalah regulasi ASIC di Australia, dan yang keempat adalah regulator SISEC di Siprus. Pak Setio, boleh nggak saya trading di broker-broker yang regulasinya itu di offshore, misalkan di Belize, British Virgin Island, Vanuatu, dan lain sebagainya itu? Jawabannya adalah boleh ya teman-teman, tapi sekali lagi pastikan bahwa broker tersebut itu juga terregulasi di salah satu dari 4 regulator yang ketat ini, yaitu sekali lagi NFA, FCA, ASIC, dan SISEC. Kalau sebuah broker itu dia hanya terregulasi di offshore saja, tapi tanpa punya regulasi di 4 regulasi yang ketat ini, ya teman-teman, maka saya kira sebaiknya dihindari. Atau kalau Anda mau trading di broker Indonesia, ya otomatis Anda carilah broker yang sudah diregulasi under Bapepti, seperti Forex IMF. Memang tidak ada jaminan bahwa sebuah broker yang dia sudah terregulasi dengan baik, maka dia pasti 100% aman. Tidak ada broker yang 100% aman. Regulasi yang ketat juga tidak menjamin uang kita itu 100% aman. Oleh karena itu, sejak dulu juga saya selalu menyarankan kepada semua trader, terutama trader-trader yang jumlah modalnya itu besar, ya teman-teman, tidak perlu menyetor modal Anda itu seluruhnya ke broker. Cukup Anda setor itu ya 10-15% saja. Kalau kurang ya top up lagi. Kalau ada profit langsung di WD atau di withdraw atau ditarik.
Karena kan bagaimanapun juga uang di bank kan lebih aman daripada Anda taruh uang Anda di broker. Di samping kan Anda masih dapat bunga juga kalau Anda simpan uang Anda itu di bank. Sudah jelas ya teman-teman, jadi sekarang kita sudah paham, kita sudah tahu bahwa tidak ada sebenarnya yang dikatakan trader besar, trader institusional itu dia memakan trader retail, itu nggak ada ceritanya. Karena mereka bermain di lapangan yang berbeda. Trader retail juga tidak menyediakan likuiditas kepada para trader besar. Jadi nggak ada yang dimakan, nggak ada yang disikat. Ya trader retail tenang-tenang aja ya. Yang penting Anda itu trading, belajar yang serius ya, kemudian kelola resiko Anda dengan baik, kelola emosi Anda dengan baik, udah ya. Nggak usah mikirin, waduh nanti jangan-jangan order stop loss gue nih dimakan nih sama trader besar. Nggak ada ceritanya. Dan kalau Anda merasa broker Anda itu melakukan stop loss hunting, ya lebih baik Anda langsung pindah broker aja. Ya simple, Anda cari broker yang well regulated seperti yang sudah saya sarankan barusan ya. Jika Anda mendapati video ini bermanfaat, silakan Anda like dan share ke teman-teman dan ke grup-grup trading Anda. Pertanyaan, saran, kritik, maupun request materi silakan tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video edukasi saya yang selanjutnya dan salam cuan.